Ma, ya Allah, Mama lagi ngelamunin apa? Harum, Mama kepikiran. Selagi Mama ada umur, Mama sehat, Mama kepengen Harum mendapatkan pendamping calon suami. Ma, bukannya Arum gak mau ngikutin apa kata Mama. Cuman untuk saat ini, Arum masih bingung dengan siapa. Rum, coba kalau seandainya ada bapak, mungkin Mama gak sesedih ini. Maafin Arum ya, Ma, bikin Mama tambah sedih. Udah, sekarang yang penting Mama sehat dulu ya. Iya Rum, cepatnya dapat jodoh ya. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Sahabat MJN, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim MJN, Ajaka, Uce, Bang Riyad semuanya sedang berkunjung ke rumah Bang Hak ya. Dan masya Allah di sini Bang Hak adalah mulai hari ini Bang Hak ya, itu adalah dokter cinta. Didaulat gitu ya. Jadi insya Allah Bang Hak akan rutin mulai hari ini berbagi dengan sahabat semuanya ya, terkait cinta, terkait jodoh, terkait pernikahan, apapun itu. Dan nanti insya Allah akan ada episode Bang Hak menjawab gitu ya, di samping ada Uca menjawab. Nah, di video tadi kita sama-sama melihat nih Bang Cek, jadi ada semi film yang mana si ibu ini khawatir, seolah-olah merasa kok susah banget ya pengen anak tuh cepet nikah gitu. Nah, mungkin apa nih pesan untuk para orang tua yang mana memang pengen banget anaknya itu segera menikah? Nah, gimana nih Bang? Kira-kira nih Bang? Iya, terima kasih. Memang itu satu paradigma yang berbeda antara orang tua dengan anak. Persepsinya berbeda. Orang tua merasa khawatir dan ketakutan kalau kemudian anaknya nggak laku gitu. Iya. Tapi saya betul-betul menarik melihat bahwa si putrinya ini justru dia berpegang pada prinsip-prinsip bagaimana menjemput itu, namanya menjemput rezeki, menjemput jodoh. Itu sama harus punya daya tarik. Kita tidak bisa menjemput rezeki kalau kita tidak punya daya tarik untuk didatangi rezeki. Jadi sama seperti magnet atau menjemput atau menarik gitu ya, menarik rezeki. Maka harusnya anak-anak remaja tuh itu memang ketika dia ingin mendapatkan jodoh, dia harus menjadi daya tarik. Karena harus menarik datang kan gitu ya. Binatang juga begitu. Yang biasanya yang jantan itu punya daya tarik. Sehingga dia menarik lawan jenisnya untuk mendatangi dia. Nah, hanya konsep-konsep natural seperti itu tidak dipakai kepada kita manusia yang punya akal. Jadi nggak cukup punya daya tarik, gitu. Nggak cukup punya sesuatu yang memang untuk dilirik. Nah, biasa ini akhirnya punya jebakan-jebakan. Seperti apa? Jebakannya begini, karena perempuan ingin mendapatkan laki-laki yang mapan. Nah, ingin mendapatkan laki-laki yang sudah punya penghasilan, biasanya ini justru para remaja tergodanya kepada orang-orang yang sudah berumah tangga. Akibatnya menjadi, mohon maaf nih ya, menjadi simpanan, menjadi masalah gitu. Saya tidak bisa lebih dalam lagi karena itu fenomenanya sangat banyak. Seperti wanita simpanan begitu misalnya sangat banyak. Nah, orang tua kadang-kadang senang dengan kondisi bahwa putrinya sudah punya pasangan dan mapan gitu kehidupannya. Padahal itu hanya kamuflase saja. Nah, itu konsep pemahaman orang tua yang keliru karena berharap hanya sesegera mungkin
anak-anaknya ingin mendapatkan pasangan, dan harapan orang tua adalah putrinya tuh harusnya hidup bahagia, mapan. Nah, karena kemapanan itu akibatnya orang tua punya standar materi, standar udah kerja di mana gitu kan. Bayangkan belum apa-apa kemudian di pertanyaannya tuh dihadang sama itu, kerja di mana, sudah apa sekarang, wah kan kasihan ya. Padahal membangun cinta itu yang kita butuhkan adalah potensinya. Kalau laki-lakinya baik, dia punya karakter yang baik, punya kebiasaan yang baik, potensi rezekinya baik. Yang kita nikahi itu potensinya, bukan orang yang harus sudah jadi baik gitu kan. Dulu ketika saya menikah juga nggak ada pekerjaan gitu, nggak punya usaha gitu kan, jualan di pasar Ciputat gitu. Tapi kan sang istri waktu itu dijanjikan, saya menjanjikan kepada sang istri, aku punya potensi baik loh kan. Cara biar potensi itu kelihatan gimana sih Bang? Iya, maka gini, kalau kita tidak punya kebaikan, kita tidak bisa menjadikan orang lain baik. Ya, kalau kita tidak punya kebaikan, kita tidak bisa menjadikan orang lain baik. Menjadikan diri sendiri baik saja tidak bisa, apalagi menjadikan orang lain baik. Nah, sementara menjemput atau menarik jodoh, inginnya kan yang baik. Kalau kita tidak punya kebaikan, tidak bisa menarik kebaikan datang kepada kita. Wah, luar biasa nih Mas. Prinsipnya gitu. Jadi kalau pengen laki-laki yang baik, perbaiki. Itu akan menarik orang-orang baik datang. Kalau kitanya buruk, maka akan menarik orang-orang yang buruk datang. Itu sebabnya bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk demikian pula untuk wanita yang buruk, karena begitu daya tariknya sama. Nah, kalau kemudian beliau ini mengharapkan dengan cara-cara yang baik, maka langkah yang pertama menjadikan dirinya baik. Orang yang baik kepada orang tua, beliau sangat-sangat santun kepada orang tua, ya, respect kepada orang tua, menghormati orang tua. Insya Allah ketemunya jodoh yang sama, karena gelombangnya sama tuh. Laki-lakinya yang sama akan memuliakan orang tuanya, menjaga dirinya, karena dia juga menjaga dirinya tuh. Nah, itu sebabnya maka mereka orang-orang yang ingin mendapatkan jodoh-jodoh yang baik, fokusnya kepada kebaikan pada dirinya. Jangan cari kebaikan pada orang lain gitu. Biasanya kan enggak, kita tanyanya kebaikan pada orang lain, sudah punya apa, kerja di mana, berapa penghasilannya, keturunannya siapa. Iya, kalau itu secara pertimbangan-pertimbangan silahkan, tapi jangan jadi utama yang menjadikan orang-orang yang akan mendekat kepada dia dengan segala kebaikannya tertutupi kebaikannya. Karena standar nilai kebaikannya kan sudah berubah. Apa sih standar kebaikan itu? Potensinya, karakternya, akhlaknya. Kalau udah akhlaknya baik, insya Allah hidupnya jadi baik. Betul berarti. Potensi itu akhlak. Akhlak, karakter itu akhlak. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini jarang-jarang disadari ya. Bahkan fenomena zaman sekarang tuh memang ngelihatnya cover kulit gitu kan. Iya, kulit. jarang sekali. Jadi ya ketipu kita kan. Makanya kalau kita lihat isinya, insya Allah itu akan jadi covernya juga kelihatan bagus. Nah, kayak sekarang kita ke Ucai dulu nih ya. Kita ke Ucai dulu. Bagaimana tadi seru banget nih dari Dokter Cinta. Kalau versi Ustadz Cinta seperti apa nih kira-kira dari video tadi? Mangga Ustadz. Ya, jadi terkait dengan video atau film pendek tadi antara seorang putri dan seorang ibu gitu, maka disinilah seharusnya dari awal kita pesan kepada orang tua ya. Jadi perlu dibangun sedari awal komunikasi antara orang tua dengan sang anak, khususnya tentang cinta Bang ya. Jadi jangan merasa tabu seorang orang tua kemudian dengan seorang putrinya atau seorang putranya komunikasi dengan cinta. Iya. Jadi jangan tiba-tiba orang tua menuntut anaknya harus segera menikah, tapi sebelum-sebelumnya tidak dibangun komunikasi yang indah begitu. Sementara seorang anak merasa harus menjaga, menghindari kemaksiatan, sementara dia mungkin tidak pernah berpikir mencari pasangan begitu. Maka di dalam hal ini kejadian sesuai dengan film tadi, seyogyanya orang tua jangan sampai hanya menuntut saja, tetapi kalau bisa memberi solusi, memberikan solusi. Misalkan
diminta pertolongan ustadz yang amanah mungkin, ustadzah yang amanah mungkin, atau saudara yang amanah mungkin, atau mungkin ke MGM, kan begitu. Itu yang pertama, yang dari sisi orang tua. Kemudian dari sisi yang si putri tadi, jangan merasa terbebani juga dengan pertanyaan orang tua yang demikian, tetapi akhirnya dengan beban itu akhirnya kita mencarinya serampangan. Asal ketemu di pinggir jalan, asal target menikah yang orang tua sering pertanyakan itu tercapai. Bukan begitu. Tetap jadi seorang putri yang baik, tetap tenang, kemudian ya mungkin bisa minta bantuan ke orang-orang yang memang sudah amanah begitu. Dan ya, kalau memang sang putri ini atau sang anak ini mencintai ayahanda, mencintai ibunda, maka tugasnya adalah persembahkan menantu yang terbaik untuk beliau berdua. Begitu. Tentunya dengan tidak hanya punya tujuan yang baik, tidak hanya punya niat yang baik, tapi dengan cara yang baik juga. Itu kira-kira begitu. Kalau untuk tadi komunikasi ya, jadi harus ada komunikasi itu dari orang tua sendiri memulainya seperti apa? Biar ke anak tuh bilangnya seperti apa? Ataupun anaknya juga biar terbuka tuh gimana? Baik. Kadang kan emang sama-sama tabu nih, anak juga malu kadang ya. Si Gitu ibu ya. juga ya Bang ya? Iya, makanya sedari awal tadi perlu komunikasi tentang perjodohan ini tidak dibangun saat putrinya atau ayah anaknya ini usia menikah, saat-saat menikah, tapi memang dari awal perlu dibangun. Makanya seyogianya begitu. Misalkan sedari awal dibangun, nak, nanti kalau kamu punya pasangan atau punya ini harus begini, orangnya harus baik sama orang tua, harus menjaga syariat, harus sering ke majelis, harus begini. Artinya sedari awal sudah didoktrin begitu, sedari masih kecil. Nah, ketika sudah tumbuh dewasa, sudah saatnya menikah, ini sang anak pasti punya pemikiran, ini sesuai nggak dengan apa yang ayahanda kriteriakan atau ibunda kriteriakan, begitu. Nah, pas saatnya menikah, saatnya waktunya, komunikasi bisa terjalin dengan baik, begitu. Maka ini harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan sang anak. Masya Allah. Jadi begitu memang kira-kira. Gitu ya, komunikasi itu memang sangat penting. Dan mungkin kita juga pengen tahu nih Bang, kalau komunikasi itu tidak terjalin dengan baik nih, jadi kira-kira apa tuh dampaknya baik bagi orang tua dan anaknya ketika komunikasi kurang baik? Wah, bahaya kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik. Berarti masing-masing punya standar dan standar itu tidak terkomunikasikan. Itu sangat bahaya sekali. Sama seperti orang berperang tanpa ada komunikasi. Betul. Orang berperang tanpa komunikasi berantakan, pasti kalah. Satu-satunya yang menjadikan menang dalam peperangan adalah komunikasi. Satu-satunya yang menjadikan kita bisa menguasai dunia saat ini adalah komunikasi. Komunikasi itu menjembatani para persepsi kita dengan persepsi orang lain sesuai. Pandangan kita dengan pandangan orang lain sesuai. Nah, satu-satunya yang harus dibangun harusnya orang tua itu lebih banyak mendengar. Anak juga lebih banyak mendengar. Arti yang dibangun itu komunikasinya mencoba kita untuk memahami terlebih dahulu supaya kita bisa difahami. Betul. Jadi kita harus mencoba untuk memahami terlebih dahulu supaya kita bisa difahami. Jadi banyak sekarang ini komunikasi yang terjadi, anak inginnya difahami sama orang tua. Mama nggak ngerti sih, gitu kata orang tua. Nah, itu orang yang kamu bawa ke sini kayaknya rambutnya udah merah, ada putih, celananya belel, itu gimana? Mama nggak tahu sih, dia tuh baik mah. Lihat ya, Iya, betul. komunikasi nggak terarah. Orang tua ingin difahami, anak juga ingin difahami. Mama nggak ngerti sih zaman sekarang mah. Itu persepsi yang berbeda tuh. Udah berantakan jika tidak terbangun komunikasi yang baik. Maka masing-masing punya persepsi, punya paradigma, dan ini sudah fatal. Maka harusnya orang tua merangkul. Sini nak, belajar bareng. Sejak kecil, saya setuju dengan Uce. Bahwa untuk membangun komunikasi bukan dadakan. Tapi itu seperti kita menanam benih. Ya, kita tanam, kita pupuk, kita sirami, kita jaga, kita rawat. Sehingga tumbuh itu kita kawal.
Anak-anak itu tumbuhnya kita kawal. Jangan kemudian tanpa pengkawalan, tiba-tiba udah gede, baru kita berharap. Itu susah, pohon udah besar, mau bengkokinnya gimana? Iya. Bahaya sekali. Bahaya. Sejak kecil ketika dibangun, harusnya kita arahkan. Pendidikannya bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan teman bagaimana, akhlak yang paling utama. Itu kita bentuk, tumbuhnya kita bentuk. Nah kalau kita pohon nanam aja kita bentuk, kita rawat, kadang-kadang anak lupa. Iya. Gitu, harusnya komunikasi begitu. Nah sama ketika kita merawat pohon juga kan ada komunikasi tuh. Iya. Sentuhannya, itu komunikasi dengan pohon. Bagaimana cara kita memberikan airnya, banyak ataukah tidak, nyemprot pupuknya seperti apa, itu komunikasi. Komunikasi, nah dengan anak begitu nggak gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, pendidikannya tergantung sekolah, ya. Ngajinya tergantung pondok, begitu pulang ke rumah, apa dapatnya? Nah, kita nggak membangun komunikasi. Padahal yang paling utama adalah bagaimana kita membangun komunikasi internal. Di luar itu hanya sanggahan saja. Yang menyanggah terjadinya kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Jadi jangan sampai kemudian kita melepaskan kewajiban pendidikan kepada dunia luar. Itu harus, banyak sekali keluhan-keluhan begitu. Uce datang kepada saya orang-orang tua yang kemudian, ya abang saya kan nggak ketemu anak-anak saya di sekolah lama di pondok, begitu pulang ke rumah mainnya HP terus. Ya di pondok nggak pernah main HP. Begitu pulang ke rumah kan berharap orang tua anak ini jadi ngajinya bagus, jadi imam atau jadi gimana gitu, mengajarkan sesuatu kepada orang tuanya, berbagi pengetahuan. Tapi kan enggak, begitu pulang ke rumah enggak keluar di kamar, handphone aja pegangannya. Gimana ya bang? Lu ya jangan salahkan pondok, saya bilang. Orang tua yang begitu datang ke rumah tangkap, sambung, komunikasinya terjadi. Betul. Itu kalau komunikasi nggak jalan, berantakan. Jangankan lagi dunia keluarga ya, bahkan dunia semesta saja ini, bulan bumi itu berkomunikasi. Iya, itu interaksi komunikasi terjadi. Gaya tarik bumi itu namanya komunikasi. Kalau kemudian komunikasinya bergeser, berubah, ya sudah. Komunikasi sangat penting sekali. Itu sebabnya saya setuju kalau adik kita ini, Arum ini punya komunikasi yang baik sudah dengan orang tua, dan dia harus berkomunikasi baik dengan dirinya yang paling utama. Berkomunikasi baik dengan dirinya adalah berdamai dengan dirinya. Jangan sampai kemudian, karena musuh paling besar ada di dalam dirinya. Lihat teman-temannya sudah punya pacar, gelisah hatinya. Betul. Lihat teman-temannya bisa begini begitu, kok saya enggak, gelisah hatinya. Dan itu bisa berdamai dengan diri bukan perkara mudah. Ya, lihat teman-temannya gini gitu, saya pengen. Itu luar biasa. Dan itu perjuangan yang panjang. Nah, nanti kalau dia sudah bisa berdamai dengan dirinya, keindahannya akan muncul, kemuliaannya akan muncul. Kalau sudah menjadi sesuatu yang mulia, kalau lampu terang, laron datang, kan gitu ya. Yang datang itu sesuatu yang memang nanti dia punya daya tarik. Kembang kalau sudah merekah, kumbang datang gitu ya. Itu punya daya tarik. Nah tinggal nanti bagaimana beliau jangan sampai daya tarik ini juga sama liar. Itu pasti akan datang. Nah supaya tidak liar, MJM sebagai solusinya. Amin. Dari video tadi kan emang Dewi udah insya Allah soleha tuh ya, banyak yang soleha seperti itu. Iya, dan itu punya daya tarik. Ya. Ketika pasti saya jamin, ketika aku mau dong yang nonton pasti begitu, aku mau dong. Itu bener belum menikah, bener, aku mau dong. Tapi ketika itu terjadi komunikasi yang liar, hubungan yang liar, tidak pada relnya, bahaya. Kembali MJM, satu-satunya solusi untuk bagaimana tidak terjadi keliaran. Menjemput juru mulia penting. Itu makanya menjemput itu ada satu sistem, ada satu cara, yang sistem dan cara itu tidak boleh hanya ada dalam nalar pribadi masing-masing. Pakai cara aku dong, nggak bisa. Pakai cara-cara yang benar, relnya. Kata abang itu standarnya kalau bisa sama, dan barangkali yang nonton ini juga sudah dari kecilnya mungkin telat nih saya ngasih pupuknya. Iya. Tapi baru tahunya di MJM sekarang. Nah itu mungkin gimana itu dari Uce? Jadi udah telat nih ceritanya, apakah harus nonton MJM bareng gitu kan? Ataukah seperti apa? Jadi begini, insya Allah tidak ada sesuatu yang terlambat. Ya. Artinya MJM hadir ini adalah sebenarnya untuk sebuah solusi
untuk sahabat semuanya, mungkin baik orang tua maupun anak yang menginginkan sudah saatnya menikah, menginginkan mantu atau menginginkan pasangan yang baik. Dan apa yang disampaikan Bang tadi sudah sangat bagus, artinya kita fokus kepada kebaikan diri kita, biar apa? Biar nanti kita juga menarik kebaikan-kebaikan itu. Maka di dalam MJM, terutama di lagu yang berjudul Menjemput Jodoh Mulia itu yang sudah rilis, itu adalah penekanannya adalah bagaimana kita fokus kepada persiapan diri. Fokus kepada memantaskan diri. Iya, pantasan diri. Iya, itu kan di bedah lagu itu dijelaskan dengan indah. Itu kan. Maka di sini sekali lagi fokus kita adalah memantaskan diri dan persiapan diri. Adapun bagaimana caranya, mungkin nanti bisa konsultasi, komunikasi dengan tim MJM nanti. Apalagi di sini ada Bang Hak nanti yang menjadi dokter cintanya. Masya Allah, nanti bisa mudah-mudahan semuanya hubungannya dengan suami, dengan pasangannya baik. Mudah-mudahan indah. Tetapi kalau seandainya perlu ada yang dikomunikasikan, kami bersama Bang Hak sebagai dokter cinta, insya Allah dengan tulus, dengan senang hati siap untuk membantu. Jadi bedah kasus gitu ya. Bedah kasus. Itu Dokter kan kira-kira. tukang bedah tuh. Iya. Iya, karena memang betul, saya setuju sekali, banyak di antara kita tidak memahami masalah, bedah masalahnya salah, akhirnya solusinya salah. Memahami konfliknya salah, akhirnya jalan keluarnya salah. Itu tidak hanya dalam dunia luar ya, di di usaha dan lain sebagainya. Utamanya adalah bagaimana di keluarga. Kalau keluarganya baik, maka dunia luarnya, pekerjaannya, usahanya juga insya Allah baik. Tapi kalau keluarganya tidak baik, dampaknya tidak baik ke semuanya. Betul. Nah, orang tidak paham bahwa butuh pembedahan dengan cara-cara yang benar gitu, supaya tidak salah dalam mengambil solusi atau jalan keluar. Jadi dibedah soalnya. Dokter kan dibedah ya. Iya. Memang jadi dari MJM sendiri cara membedah ini seperti apa? Misalkan gini, Uce, ada yang datang ini kadang-kadang dari putrinya seperti posisi Teh Arum datang gitu kan, mungkin menceritakan orang tua saya gini, apakah langsung percaya ataukah seperti apa gitu? Ketika dari misalkan jomblo nih datang ke admin, terus janjian, terus tanya gitu kan, saya tuh udah pengen nikah gitu kan, tapi orang tua nih belum ngerti. Itu gimana? Jadi untuk semua, salah satu syarat utama Bang ya, salah satu syarat utama untuk menjemput jodoh di MJM ini adalah ketemu dengan kami. Ketemu, kita ngobrol dari hati ke hati. Itu yang pertama. Mau dari daerah manapun, itu salah satu syarat utama adalah ketemu fisik ya, dari hati ke hati. Itu juga akan bisa mengetahui dari situ. Kemudian setelah mungkin dari sang yang bersangkutan dulu mungkin, nah, setelah itu kasusnya seperti apa, apakah orang tuanya yang bermasalah atau bagaimana, itu biasanya setelah anak mungkin nanti dengan orang tua, dengan keluarga. Disitulah antara anak sama orang tua kita samakan persepsinya. Jadi kita samakan standarnya Bang. Karena ya tadi yang dijelaskan Abang tadi, mungkin anaknya punya standar begini, orang tuanya begini. Nah, ini kan ibarat kata kacamatanya berbeda. Si anak pakai kacamata bening, sang orang tua pakai kacamata hitam. Maka ketika di dalam ruangan, ini kok hitam ya, kok gelap ya? Mungkin orang tua bilang begitu. Sang anak, ini terang mah, ini ruangannya terang. Nah, maka kalau tidak ditengahi di sini, maka akan terjadi debat kusir. Sang anak dengan persepsinya, sang orang tua dengan persepsinya. Maka untuk mengantisipasi ini semua, lepas kacamatanya semua atau samakan kacamatanya, nanti akan terjadi sudut pandang yang sama. Nah, ketika sudah terjadi sudut pandang yang sama inilah nanti enak menentukan. Kita memberikan solusi juga enak. Nah, nanti kita kasih pasangan yang seperti apa, enak nanti.
Begitu kira-kira. Betul, betul. Nah, nanti pada saat sudah menikahnya bukan kemudian selesai. Oh, Betul. Iya, karena harus dikawal itu. Harus sering servis, ganti oli, Iya. perawatan bang. Harus ada, karena masalahnya nggak selesai pada saat sudah menikah. Di dalam pernikahan akan banyak lagi kemudian masalah-masalah tumbuh, mengenal karakter yang sebelumnya belum saling kenal. Betul, betul. Mencoba untuk menyamakan persepsi dalam suami istri itu tidak mudah juga, dengan latar belakang yang berbeda, dengan turunan keluarga yang berbeda. Menyatukan bukan perkara mudah, dan tidak sedikit kemudian kita sering melihat tumbang di situ. Tidak sedikit orang-orang yang ketika membangun bahtera rumah tangga tumbang hanya karena ingin dalam egonya masing-masing. Nah, dalam rumah tangga nggak bisa egonya tampil masing-masing, nggak bisa. Keegoannya harus lenyap, yang dilihat adalah pasangannya. Harus begitu. Jadi ego dirinya harus lenyap, bagaimana melihat pasangan. Demikian pula pasangannya, ego dirinya lenyap, yang dilihat pasangannya. Jadi mereka inginnya saling memuliakan, bukan menuntut dimuliakan. Nah, kalau kita kan biasanya yang terjadi gitu, tapi suami saya nggak ngerti aku, Bang. Kata suaminya, istri saya nggak paham katanya. Jadi mereka tuh biasanya saling menuntut, sehingga tidak menuntut diri bagaimana harus berbuat baik kepada pasangannya. Nah, nanti di dalam persoalan-persoalan rumah tangga, yuk kita bisa sharing di situ, kita bisa bedah di situ, supaya cara-caranya juga tidak salah. Gitu. Karena banyak yang salah di situ. Dan kalau salah ya bahaya ya Bang ya. Sangat bahaya. Dan memang nikah itu bukan hanya menikahkan dua orang, tapi menikahkan keluarga. Iya, dengan gerbongnya, Dengan gerbong. dengan tabiatnya, kebiasaannya, karakternya yang berbeda-beda. Gitu. Jangan sampai kemudian begitu nikah cintanya cinta nyata. Gimana itu Bang? Ternyata ya. Ternyata. Makanya itu Bang Hak dan Ajaka, hadirnya MJM ini adalah dalam rangka untuk sama-sama sharing, sama-sama belajar. Jadi sebelum mendapatkan jodoh sudah dipilihkan jodoh yang terbaik dengan cara yang terbaik. Biar apa? Biar mencapai tujuan yang terbaik. Nah, setelah jadi suami istri ini, kata Abang tadi, tidak berhenti di situ permasalahannya gitu, tapi perlu penyesuaian, perlu ini dan sebagainya, dan ini akan kita kawal gitu, bukan langsung kita dijodohin si A sama si B, dijodohin terus selesai urusan. Oh tidak, jadi MJM nggak, PR-nya masih panjang. MJM pasti masih panjang. Jadi mungkin dalam menjalani bahtera rumah tangga itu perlu ada ilmu-ilmu dan sebagainya. Kita siap mengawal itu. Maka doakan kita, Abang semuanya sehat semuanya. Amin. Setelah sampai titik punya anak, kemudian punya keturunan dan sebagainya, itu masih kita berkomunikasi. Nah, ini kan Uce sama Abang ini udah sebenarnya MJM kan baru lahir ya. Cuman selama ini itu udah lama banget sebenarnya, jadi mengawal teman-teman gitu kan. Hanya saja memang ini mah baru sekarang MJM ya. Nah, kira-kira masalahnya tuh apa aja sih ketika setelah menikah itu? Biasanya ada permasalahan tuh apa aja sih? Apakah ekonomi aja kebanyakan ataukah apa barangkali gitu? Betul. Contoh aja ini mah untuk ini untuk bocoran ya buat sahabat MJM semuanya. Jadi untuk permasalahan yang sering muncul, sebenarnya masalah ini tidak semuanya besar. Hanya mungkin permasalahan sangat sepele. Tadi yang dikatakan Abang tadi, masalahnya mungkin hanya ego. Bagaimana kita menurunkan ego sedikit misalkan. Tapi karena tidak tahu cara menyelesaikan, akhirnya permasalahan jadi besar. Ya, jadi jangan salah loh, perpisahan atau perceraian itu masalahnya timbul masalah jadi besar. Bukan. Iya. Sangat kecil. Iya. Mungkin begitu Bang. Abang mungkin bisa lebih menambahin mungkin. Setuju, betul. Jadi jangan menganggap bahwa permasalahan di rumah tangga itu tiba-tiba muncul besar, enggak. Hal-hal sederhana, hal-hal yang sebetulnya tidak dijadikan masalah, tapi karena di dalam rumah tangga itu egosentrisnya lebih tinggi, maka jadinya melihat masalah sangat besar sekali. Ekonomi sangat sedikit yang menjadikan itu sebagai permasalahan. Ekonomi hanya pelarian dari masalah. Sebetulnya dasarnya adalah ego. Bahwa kemudian sang istri, aku kan punya keinginan ini segala macam sama kayak tetangga, itu kan ego sebetulnya. Kedoknya ekonomi gitu. Aku kan pengen Mas punya rumah yang layak dihuni begini, itu kedok.
pada prinsipnya ego lagi. Jadi sebetulnya di ego gitu. Kalau kita bisa memendam diri kita gitu dengan kesyukuran, bagaimana kita menerima apa yang ada lalu berupaya menciptakan yang belum ada dalam bentuk kesabaran. Dalam bahtera rumah tangga kalau itu dibangun, potensi rezekinya besar. Kalau benar-benar bukan fokus ke diri sendiri tapi pahami apa keinginan kita. Dan itu sesuai banget Bang dengan lagunya kita yang kedua ini. Judulnya itu Love You Lillah. Jadi benar-benar Love You Lillah itu ya dari potensi itu kita menikah itu ya karena Allah memuliakan. Jadi bukan menuntut. Dan sahabat MJM semuanya ini Masya Allah seru sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Buat sahabat semuanya, itulah untuk membangun komunikasi, samakan dulu standarnya ya, jangan masing-masing. Dan samakan standar itu ya bisa nonton MJM bareng, atau kalau nggak pengen bareng, pengen privasi ya kasih linknya ya sama orang tua juga kasih linknya pada anak gitu. Nonton bareng MJM gitu ya. Nobar ya. Karena insya Allah ini untuk teman-teman semua itu sangat bermanfaat, terlebih yang sedang merasakan cinta dan sedang mencari jodoh. Masya Allah. Baik, itu saja pada kesempatan kita kali ini, dan semoga kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik, lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Di mana jodohmu, MJM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemput